Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Berbahagia hidup dengan tidak membenci di antara yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa adanya kebencian, maka hidup kita penuh dengan kegembiraan dan kebaikan. Sebelumnya, selamat siang, terimalah salam Buddhis dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu kebahagiaan bagi kita semua dan juga saya pribadi pada kesempatan siang hari ini bisa berada di sini dengan keadaan sehat dan bisa melakukan suatu perbuatan baik, yaitu dengan sedikit memberikan atau mengulas kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Sang Bhagawa. Dan selamat siang juga kepada Samanera dan Atasilani dan juga saudara-saudari Dharma yang berbahagia di sini semua, dan juga para pemirsa yang di rumah yang sedang mendengarkan Dhamma pada siang hari ini. Pada siang ini saya akan sedikit menyampaikan ulasan Dhamma, ya, di mana Dhamma yang sudah pernah diajarkan oleh Sang Bhagawa, yaitu dengan tema cinta dan versus amarah. Kita di sini semua mengetahui yang namanya cinta. Cinta adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang individu. Semua individu harus memiliki yang namanya cinta. Ya. Cinta ini bisa diartikan sebagai kasih sayang yang dimiliki oleh semua, baik itu manusia, baik itu hewan ataupun makhluk yang lain. Di mana ajaran Buddha juga mengajarkan yang namanya cinta, ya kan? Cinta universal, cinta kasih, atau yang kita sering dengar dengan kata lain adalah metta, ya, cinta kasih. Ya. Sebelum Bante berbicara panjang lebar, Bante akan sedikit menyampaikan sedikit cerita. Mau mendengarkan cerita? Mau enggak? Mau. Ya. Cerita ini didasari pada zaman dahulu kala ada seorang raja. Raja ini sangat bijaksana di mata pengawalnya, di mata masyarakat, di mana rakyatnya sangat menyanjung atau menyukai raja. Karena sifat dari sang raja ini, walaupun dia baik, juga bijaksana dalam melakukan suatu hal. Nah, pada suatu ketika, sang raja ini pergi beberapa hari untuk meninggalkan istananya, di mana pengawal yang ada di kerajaan tersebut saking cintanya, saking setianya kepada sang raja, menjaga kerajaan yang telah ditinggalkan oleh sang raja beberapa hari ke depannya. Setelah sang raja pergi meninggalkan kerajaan,
ada seseorang tiba-tiba ini muncul di dalam kerajaan tersebut. Seseorang ini bukan seorang biasa, tetapi ini istilahnya adalah Mara penggoda, di mana Mara ini muncul tiba-tiba di kerajaan dan menyamar menjadi seorang, ini ibaratnya seorang Mara ini berbentuk seorang manusia tetapi penuh dengan bau yang tidak enak, penuh dengan omongan-omongan yang buruk, ibaratnya omongan-omongan kasar yang tidak patut diucapkan, diomongkan semua, dari perilakunya pun buruk. Tiba-tiba muncul dengan tiba-tiba di dalam kerajaan tersebut. Mara ini tiba-tiba muncul dan menduduki kursi istana yang biasanya sang raja menduduki kursi tersebut. Nah, para pegawai atau para pengawal kerajaan yang ada di istana kerajaan ini sangat kaget melihat, tiba-tiba ada yang berani untuk duduk di kursi sang raja, di mana sang raja ini biasanya memberikan wejangan kepada pegawai istana yang biasanya memberikan nasihat-nasihat kepada pegawainya, pada rakyatnya di dalam kursi itu. Nah, melihat kejadian ini, para pengawal kerajaan yang istilahnya menjaga istana tidak senang. Karena apa? Saking setianya pengawalnya, ini tiba-tiba ada orang yang duduk di kursi sang raja. Para pengawal tiba-tiba langsung berkumpul dan akhirnya mengancungkan pedang ke orang tersebut yang istilahnya Mara, yang menyamar menjadi manusia, yang penuh istilahnya perbuatan buruk, dari raut mukanya yang jelek, badannya yang bau. Dengan marahnya pegawai itu mengacungkan pedang kepada orang itu atau Mara itu. Pada waktu itu dengan penuh amarah, penuh dengan benci, sang pegawai itu mengacungkan, "Kenapa kamu bisa duduk di kursi sang raja? Tidak ada yang berani menduduki kursi ini selain raja." Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pengawalnya itu marah dengan penuh benci, penuh istilahnya rasa yang tidak enak, penuh dendam, diungkapkan ke Mara tersebut untuk memancing. Mara ini memancing amarah dari pegawai atau pengawal dari kerajaan. "Kalau kamu berani di sini terus menerus, saya akan menebas leher kamu." Dengan marahnya. Pada akhirnya dengan penuh amarah, akhirnya Mara ini tiba-tiba akhirnya lama kelamaan karena pengawal kerajaan ini berkumpul dengan marah, dengan istilahnya benci karena kursi sang raja ditempatin oleh orang lain dan bukannya raja yang menempatin. Akhirnya marah terus menerus, akhirnya Mara ini berubah menjadi semakin lama semakin besar. Akhirnya dari bau busuknya tadi, bau tidak enaknya, akhirnya menyebar, menyengat, akhirnya menjadi besar sampai ke atap akhirnya. Mendengar hal ini, sang raja yang pergi untuk beberapa hari untuk meninggalkan kerajaan akhirnya kembali mendengar berita yang terjadi di istana. Karena apa? Sang raja ini istilahnya kalau zaman dahulu ini kan sang raja ini terkenal karena kebijaksanaannya pasti dikenal semua orang. Maka berita dari mulut ke mulut akhirnya terdengar oleh telinga sang raja. Akhirnya sang raja kembali. Dengan penuh kebijaksanaan sang raja, akibat Mara istilahnya yang memancing kemarahan orang-orang yang di istana, akhirnya Mara ini menjadi besar dan akhirnya raja datang tiba-tiba pulang ke istana dan menyampaikan kepada sang Mara
apakah tamu yang ada di sini, yang sedang ada di sini sudah dilayani? Nah, sang raja dengan penuh kebijaksanaan hanya melihat Mara atau orang yang duduk di kursinya ini, hanya berbicara seperti itu. Apakah sudah dihidangkan makanan? Apakah sudah sudah dilayani dengan bijaksana, dengan kerendahan hati, dengan cinta kasihnya? Sang raja ini akhirnya lama kelamaan sang pegawai atau pengawal kerajaan mundurkan diri dan akhirnya mengembalikan pedangnya untuk tidak menebas sang Mara. Akhirnya sang Mara ini kembali lagi kecil dan mengecil. Karena apa? Cinta kasih yang disampaikan oleh sang raja, karena tidak ada rasa benci, tidak ada rasa amarah yang ada di dalam raja ini, akhirnya Mara ini lama-kelamaan yang menjelma menjadi manusia yang menduduki kursi sang raja ini akhirnya menjadi kecil-kecil, yang tadinya besar karena apa? Kebencian, amarah yang diluapkan oleh sang pengawal atau orang-orang kerajaan istana, akhirnya menjadi besar. Akhirnya sang raja datang dengan penuh cinta kasih, memancarkan cinta kasihnya dengan kebijaksanaannya yang baik, akhirnya Mara ini menjadi kecil dan kecil. Nah, kita bisa mengambil apa yang Bante ceritakan di sini, di mana rasa dendam, rasa benci, kalau kita imbangi dengan kita mengingat yang namanya cinta, atau kita di dalam ajaran Buddha sudah diajarkan yang namanya cinta kasih, ya, memancarkan metta, ya, metta apa? Ada yang tahu? Cinta kasih, dibulak-balik ya. Ini Bante sambil ngetes. Metta atau cinta kasih sudah disampaikan, sudah diajarkan kepada kita semua. Apalagi kita seorang Buddhis, kalau tidak mengenal yang namanya cinta, kasih sayang kita kepada semua makhluk. Ya, kita di sini, ya, ibaratnya kita belajar dari sang raja. Kita juga harus memancarkan yang namanya metta atau cinta kasih, supaya apa? Amarah, kebencian kita supaya mereda atau tenggelam, ibaratnya seperti Mara tadi, yang karena kebencian akhirnya menjadi besar karena kelembutan dari sang raja, kebaikan dari sang raja, kebijaksanaan dari sang raja, cinta kasih yang disampaikan oleh sang raja, akhirnya Mara itu menjadi kecil dan akhirnya menghilang. Begitu juga dengan kita semua di sini. Apakah kita bisa melawan Mara? Apakah kita bisa melawan amarah kita terhadap orang lain atau makhluk lain yang sedang kita alami mungkin di kehidupan keseharian kita? Ya, kita harus memancarkan yang namanya cinta kasih kita. Kita mengenal yang namanya Sabisata Bhavantu Sukhitata yang sudah kita ucapkan setiap harinya, sudah kita ucapkan setiap kita membaca parita Sabisata Bhavantu Sukhitata. Ya, kita harus yang namanya jangan hanya mengenal Sabisata Bhavantu Sukhitata tetapi tidak yang namanya mempraktikkan. Mempraktikkan dengan kita memancarkan cinta kasih ini sangat banyak sekali yang kita dapat kita lakukan. Seperti halnya, ya, kita bisa yang namanya memberikan istilahnya cinta kasih kita kepada orang lain dengan kita memberikan kasih sayang, memberikan welas asih kita kepada orang lain, makhluk lain. Dengan kita cara apa? Mungkin saja kita dengan memangsa hewan, nah, kita bisa membebaskan hewan, kita bisa meluapkan kita cinta kasih kita kepada orang lain dengan kita mempraktekkan meditasi metta bhavana mungkin. Nah, banyak yang bisa harus kita lakukan dalam kita mempraktekkan cinta kasih kita, metta kita. Nah, kalau kita tidak bisa memancarkan yang namanya cinta kasih, ya, maka dari itu kebencian akan timbul dalam diri kita. Nah, ibaratnya kalau kita hidup dengan penuh kebencian, apakah kita akan tenang?
istilahnya. Nah, yang Bante sampaikan tadi, yang awal-awal tadi, yang pertama tadi kan, berbahagia hidup dengan tidak membenci. Nah, mengapa di dalam Dhammapada istilahnya syair-syair Dhammapada ini harus kita renungkan, harus kita kembangkan. Berbahagia dengan kita tidak membenci. Ya, kalau kita membenci, ya, membenci yang ada di dalam diri kita, yang kita tanamkan dari kita, kalau kita mengenal yang namanya dosa atau kebencian yang kita tanamkan di dalam diri kita, ya maka nanti akhirnya menjadi istilahnya tidak baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Mungkin kalau dengan kita membenci, mungkin kita menyakiti makhluk lain, ya, mungkin kita membunuh makhluk lain. Maka di dalam kehidupan kita, perputaran kehidupan kita, ya pastinya akan berputar terus menerus, tidak akan berhenti. Karena kebencian, ya, kebencian yang kita timbulkan itu adalah penghalang untuk kita mencapai yang namanya titik kehidupan yang sempurna. Titik kehidupan untuk penyempurnaan di dalam menuju ke jalan nibbana. Itu salah satu penghalang di dalam kita mencapai yang namanya pembebasan, kebencian. Nah, maka dari itu, makanya di dalam ajaran Sang Buddha sangat menekankan yang namanya metta, memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Kita tidak bisa melihat makhluk itu buruk, ya kita pancarkan cinta kasih. Ibaratnya seperti pada zaman Sang Buddha dulu, kita mengenal di mana cinta kasih ini ditanamkan kepada makhluk lain. Zaman Sang Buddha dulu sudah diterapkan hal seperti itu kepada Sang Buddha menyampaikan kepada siswa-siswanya. Ya, makanya timbul yang namanya yang sudah saudara-saudari baca tadi, yang sudah direnungkan tadi, Parita Karaniya Metta Sutta, maka muncullah Parita Karaniya Metta Sutta. Nah, Karaniya Metta Sutta ini yang pada kita flashback ke zaman Sang Buddha dulu, ini digambarkan pada zaman Sang Buddha dulu ini ada sekelompok para bante, para sangha pada masa-wasa di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu masa-wasa berdiam diri itu di dalam hutan untuk melakukan praktik, untuk melakukan pelatihan praktiknya, mungkin meditasi untuk memperdalam sila. Nah, pada masa-masa tersebut, para bante ini berdiam diri di suatu hutan, di mana suatu hutan tersebut dihuni oleh sekelompok makhluk lain, yaitu Mara. Di mana pada saat itu, pada 1 hari, 2 hari, cincailah istilahnya. Enggak apa-apalah para bantenya berdiam di situ. Pada akhirnya selama berapa minggu, berapa hari kemudian kok masih di sini untuk melakukan pelatihan. Akhirnya para Mara terganggu dan akhirnya mengganggu pelatihan di mana para bante-bante ini melakukan suatu praktek. Dan akhirnya para bantenya ini tidak nyaman terhadap Mara yang selalu mengganggu para bantenya melakukan suatu praktek pelatihan. Nah, pada akhirnya para bante ini mengunjungi, memberitahu Sang Buddha akibat masalah yang para bante dialami di hutan tersebut. Pada akhirnya Sang Buddha menjelaskan bahwasanya harus memancarkan yang namanya cinta kasih. Supaya apa? Makhluk lain juga merasakan efek dari kita memancarkan cinta kasih. Ya. Makanya mempraktekkan, mengerti, mengenal, mempraktekkan, dan harus kita jalani. Yang penting di dalam kita istilahnya mengenal yang namanya hipasiko, datang dan buktikan, mengenal, mempraktekkan, dan kita akan mendapatkan hasil yang kita lakukan. Ya, ibaratnya seperti para bante-bante ini mempraktekkan,
menjalani yang namanya meditasi meta bawahnya, akhirnya dengan renungan oleh Karania Metta Sutta, akhirnya direnungkan dengan sempurna, direnungkan dengan baik oleh para bante-bantenya, akhirnya yang istilahnya mara pengganggu yang ada di hutan tersebut akhirnya mengerti. Mendapatkan dampak apa yang istilahnya diucapkan atau yang direnungkan oleh para bantenya. Akhirnya pelatihan para bantenya bisa menjadi lebih baik. Begitu juga dengan diri kita di sini. Dan juga ibu, bapak yang di rumah juga istilahnya mengenal, mengerti apa istilahnya renungan yang ada di dalam sutta tersebut. Mempraktikkan cinta kasih sayang kita. Makanya Bante pada tema topik kali ini menjelaskan tentang cinta dan versus amarah. Kalau kita kalah, cinta kita kalah dengan istilahnya amarah, kebencian, hal-hal yang buruk, kalah dengan hal-hal yang buruk yang telah kita istilahnya lakukan, ya maka nanti akhirnya akan timbul yang namanya penderitaan. Makanya jangan sampai kalah yang namanya amarah. Kita mempraktikkan hal yang baik, kita renungkan hal-hal yang baik supaya apa? Yang kedua tadi versus amarah tadi, ibaratnya hal yang buruk kalah terhadap diri kita. Kalau kita memiliki keyakinan yang baik terhadap apa yang kita lakukan, pasti perbuatan-perbuatan yang buruk pasti tidak kita lakukan. Ibaratnya Bante yang pertama kali tadi bilang juga, di antara yang membenci kita, hidup tanpa membenci kita akan menjadi lebih bahagia. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita, walaupun kita di lingkungan yang membenci, orang-orang yang di lingkungan yang buruk ibaratnya, kalau kita tidak ikut serta dalam istilahnya perbuatan yang dilakukan oleh orang itu, lingkungan yang lingkungan yang buruk, kalau kita memiliki keyakinan, memiliki tekad yang baik, pasti kita tidak akan ikut di dalam kebencian itu tersendiri. Jadi kita yakin terhadap diri kita karena sudah memiliki istilahnya pedoman untuk kita tidak membenci, supaya kita terus memancarkan cinta kasih, supaya kita terus yang namanya timbul yang namanya kebahagiaan bagi diri kita, timbul yang namanya kebaikan bagi diri kita. Hiduplah tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Nah, jangan sampai kita membenci, ibaratnya orang itu membenci diri kita, tapi kita jangan hiraukan orang itu membenci kita. Kita pancarkan istilahnya cinta kasih. Tapi gini Bante, orang itu membenci saya, tetapi saya sudah kasih hati, dia mintanya empelah Bante. Bagaimana itu Bante? Ya, di mana kita hidup, ya pastinya ada yang istilahnya ada rasa yang tidak enak, ya pasti ada. Di mana kita ada orang yang membenci diri kita, kalau kita balas dengan kebencian, ya maka akhirnya tidak akan terselesaikan masalah itu. Ya, coba aja. Kalau orang yang membenci, sukanya omongnya keras dan sebagainya, kalau dibalas kita omongan keras, ya nanti dari omongan yang keras ini, yang awalnya omongan aja, nanti ya bisa main fisik, mungkin tonjok-tonjokan, mungkin pakai pukul-pukulan dan sebagainya, atau barang-barang yang di sekitarnya dipukul dan sebagainya. Karena itu kebencian dibalas dengan kebencian. Ibaratnya kalau kita melakukan hal seperti itu, ya nanti akan timbul yang namanya penderitaan, rugi. Kita rugi, sana juga rugi. Ya kan? Akhirnya sama-sama menderita. Coba saja kebencian dibalas dengan kebencian, pasti akan terjadi hal seperti itu. Beda lagi dengan kebencian dibalas dengan istilah cinta kasih, mungkin ya
kerendahan diri dan sebagainya. Orang itu membenci kalau kita istilahnya menyadari bahwasanya seseorang terlahir di mana pasti ada yang namanya ketidakserasian, ketidakpasan dan sebagainya. Ya. Kalau kita balas dengan istilahnya kerendahan hati, kita mempunyai sifat meta, cinta kasih kita, ya pastinya akan terjadi yang namanya, ya mungkin bisa terselesaikan masalah. Ibaratnya kalau kita rendah diri, rendah hati, ya. Ibaratnya kalau kita menyelesaikan dengan istilahnya dengan baik, ya pasti akan bisa menyelesaikan masalah itu, bisa menemukan titik masalah yang ada. Seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Makanya cinta kasih harus kita pancarkan di setiap kita kita berada, di setiap kita sadar, masih sadar, di saat kita masih sadar akan kehidupan kita selalu memancarkan cinta kasih, atau kalanya kita mengenal yang namanya Brahma Wihara, Metta Karuna Mudita. Nah, itu kita pancarkan Brahma Wihara, kita renungkan, kita praktekkan, ya pasti akan kebahagiaan ada di dalam diri kita. Ya. Metta, cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita simpati. Nah, kalau kita pancarkan kepada semua makhluk, ya pastinya akan timbul kebahagiaan. Ya sudah disampaikan oleh Sang Bhagawan, memancarkan cinta kasih, kasih sayang, simpati. Nah, kalau kita renungkan hal tersebut, pasti akan menimbulkan kebahagiaan bagi diri kita. Jadi kita menang atas cinta kita kepada makhluk lain, atau kita kalah dengan amarah kita. Jadi mana yang istilahnya ibu bapak bisa pegang, bisa megang meta atau bisa memegang amarah. Ya, kalau kita meta pastinya akan timbul kebahagiaan. Kalau kita memegang amarah, ya pasti akan berlanjut akan timbul yang namanya penderitaan kita. Nah, jadi yang mana ibu bapak di rumah yang pegang, atau saudara-saudari di sini yang megang meta atau megang amarah kita. Nah, kalau Bante ya megang meta pastinya, ya kan, cinta kasih. Nah, supaya apa? Kebahagiaan kita selanjutnya. Ya. Nah, itu adalah yang perlu kita kembangkan, kita renungkan di setiap saat. Cinta kasih kita kepada semua makhluk itu tidak memandang itu buruk. Ibaratnya tadi kan seperti marah, yang buruk, yang berbau busuk, yang berbau tidak enak, yang mukanya istilahnya tidak tampan, tetapi tidak memandang. Seperti halnya sang raja yang bisa memiliki kebijaksanaan, yang bisa mengerti hal tersebut. Berbeda dengan pengawal-pengawal hanya mengacungkan amarah, akhirnya timbul yang namanya penderitaan, akhirnya timbul besar, dan akhirnya menyebabkan bau busuk itu mengeluap ke luar istana. Sedangkan setelah raja masuk ke dalam istana, timbul yang namanya kebijaksanaan, cinta kasih, akhirnya sang mara akhirnya menghilang. Bau busuk lagi enggak ada. Nah, bau-bau yang tidak enak tidak ada, dan akhirnya timbul yang namanya kebahagiaan. Jadi, nah, cinta kasih kita tidak memandang bulu, ya. Cinta kasih kita tidak memandang bulu. Itu orangnya miskin, itu orangnya tampan, orangnya ganteng, orang kaya, ya, orangnya jelek, enggak cantik, orangnya jelek atau tampan, tidak memandang. Itu hewan, itu walaupun anjing atau kucing atau semuanya, jangan memandang. Cinta kasih kita universal kepada semua makhluk, ya. Kita pancarkan setiap saat. Pada waktu kita mungkin membacakan parita, setelah kita membacakan parita, semoga semua makhluk berbahagia. Ya,
Kita bukan hanya sekedar mengucapkan sabisa tabawan tusuk kita, tapi kita harus merenungkan, mengembangkan hal tersebut, baik itu melalui mengembangkan pikiran kita, mungkin kita bisa mempraktekkan dan sebagainya. Ya, jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah tanpa membenci, tambahkanlah yang namanya cinta kasih kita atau meta kita, sifat-sifat luhur kita kembangkan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Ya, jadi itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, cinta kita kepada semua makhluk tidak akan pernah hilang. Ya, jadi cukup sekian dari Bante. Terimalah salam Budi dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya.